Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alfarisi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0532354427. Kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 2 mata kuliah basis data. Oke, kita langsung saja lihat ke soalnya. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugas Anda adalah dari kasus tersebut buatlah Entity Relationship Diagram ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Kemudian di panduannya ya, ada di modul 3 ini. Mungkin kita penjelasan dulu ERD ya. ERD itu apa sih? ERD ini adalah diagram atau tools yang berguna untuk memudahkan dalam memahami hubungan antar data yang terjadi di database. Jadi di database itu kan nanti ada tabel-tabel berbagai macam tabel, dan itu supaya bisa dimanfaatkan dengan efektif itu harus ada relasinya di antar tabel itu. Nah, ERD ini gunanya adalah untuk memvisualisasikan seperti apa sih hubungan antar tabel yang terjadi di database. Itu fungsi utamanya. Kemudian di ERD sendiri ada dua model yang populer, yaitu menggunakan notasi chain notation, dan crossfoot atau kaki gagak ya, tapi kalau mungkin di bahasa Indonesia kan lebih cocok itu cakar ayam. Nah, kenapa cakar ayam? Nah, nanti kita bahas. Nah, chain notation ini seperti yang diajarkan pada modul. Jadi untuk entitas dia dilambangkan dengan persegi panjang, kemudian ada diamond untuk menggambarkan relasinya. Nah, tapi ini ada sedikit yang menarik ini. Di beberapa sumber yang saya baca selain di modul, mereka selalu mengaitkan notasi chain notation ini dengan untuk menghubungkan antar dari entity ke relation. Mereka ini menggunakan huruf dan angka. Jadi kalau banyak hubungannya, mereka menulis huruf M atau N, kemudian satu ini untuk one to yang hubungannya satu, kemudian ada juga angka 0 kayaknya saya lupa ada atau enggak ya. Intinya mereka menggunakan angka di sini. Sedangkan untuk yang crossfoot itu kenapa disebut crossfoot? Karena mirip dengan cakar burung ya, cakar burung gagak atau cakar ayam lah kalau di bahasa Indonesianya. Nah, mereka tidak menggunakan diamond untuk untuk menunjukkan bahwa ada relation. Mereka tidak menggunakannya, jadi langsung menarik garis antar entity, dan hubungan relationship-nya itu ditulis di garis ini di beberapa seperti itu ya. Dan kemudian simbol-simbol yang kardinalitas antar hubungan itu digambarkan melalui simbol seperti ini, seperti yang ada yang cakar ayam ini berarti artinya banyak. Kalau ada dua ini, satu dan ini artinya minimum ada satu relasi dan maksimum tak terhingga. Kemudian ada perbedaannya lagi yang saya lihat tuh, kita langsung ke aplikasinya. Ini ada beberapa set untuk entity. Nah, untuk notasi chain itu, ini adalah entity yang kuat ya. Kemudian ini adalah entity yang lemah. Jadi dia garisnya double di luar. Nah, yang di sini itu atributnya itu dilambangkan dengan oval atau elips ini, yang dihubungkan dengan garis ke entitas tersebut. Jadi ini ada atributnya. Nah, berbeda dengan
Crossfoot mereka menggunakan yang ini biasanya. Dan ini atributnya itu ditulis langsung di sini, jadi tidak menggunakan oval seperti ini, ellipse. Dia langsung ditulis daftarnya di sini, mana yang menjadi primary key, kemudian atribut lain, pokoknya ditulis di sini. Saya pribadi sih sebenarnya lebih condong menggunakan yang ini ya, karena lebih praktis, tidak memakan area yang besar. Tapi karena di modul itu contohnya menggunakan yang ini, maka kita nanti akan menggunakan ini. Tetapi ada perbedaan juga di modul itu, walaupun dia secara garis besar menggunakan chain notation, akan tetapi dia juga masih menggunakan cakar ini. Padahal di literatur lain yang saya baca itu cakar ini dipakainya kalau untuk yang notasi crossfit aja. Kalau yang chain itu biasanya menggunakan huruf dan angka ini, seperti ini. Oke lah, tapi kita ikutin saja nanti seperti panduan, sesuai dengan panduan. Oke, mungkin kita langsung saja tadi kembali ke soal ya. Di sini kan kita ada contoh kasus sudah disebutkan. Nah, untuk bisa kita memvisualisasikan diagramnya itu dengan tepat, kita harus menganalisis dulu masing-masing entity, atribut dan lain-lain yang ada dalam soal ini. Mungkin kita bagi dua dulu. Ini saya sudah buat ya di sini daftar entitas dan atributnya. Nah, di sini kan diketahui ini ada mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah. Jadi ini sudah jelas ada dua entitas, mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian ada dosen juga di sini. Jadi entitas yang terlihat di sini ada 3 entitas. Kemudian karena di sini tidak disebutkan atributnya, kita bisa menentukan sendiri kira-kira atribut yang penting apa. Tidak perlu semua ya, karena kalau kita sebutkan semua kemungkinannya akan terlalu banyak. Jadi nanti kita akan ambil beberapa yang penting saja. Contohnya mahasiswa yang sudah pasti identifier yang paling mudah ya, dan pasti unik, beda dengan yang lain. Ini adalah NIM ya, nomor induk mahasiswa. Ini kita akan jadikan primary key di sini. Saya kasih garis bawah juga, ditebalkan dan garis bawah. Kemudian nama juga ini yang paling mudah ya, untuk atribut lain. Minimal jangan cuma satu atributnya itu loh. Selain dari primary key, setidaknya kita ada satu lagi lah untuk supaya data itu agak lebih lengkap lah. Kemudian yang kedua, ini ada entitas mata kuliah. Ini kita bisa pakai kode mata kuliah ya. Seperti di basis data ini, kode datanya kan kode mata kuliah STSI 4105 contohnya. Nama mata kuliahnya basis data. Kemudian entitas dosen tadi kita pakai nomor induk dosen dan nama. Ini sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan nanti di relasi masing-masing di diagram. Kemudian kita harus data juga daftar relasinya. Di sini, dari contoh kasus ini, dari ceritanya, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa. Jadi ini jelas ya, minimumnya harus ada 1, tapi dia bisa lebih dari 1. Jadi yang penting tidak 0. Nah, berarti di sini kita minimumnya 1. Kemudian n ini banyak maksudnya ini ya. Jadi bisa 1, maksimumnya ya tak hingga banyak. Kemudian setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen. Berarti mata kuliah ini nanti berelasi ke dosen ini 1, jadi unik, tidak bisa dia diajar 2 dosen, itu tidak bisa. Jadi minimumnya 1, maksimumnya 1, jadi harus 1 nilainya, relasinya nih mata kuliah. Kemudian setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Berarti ini mata kuliahnya minimal 1, tapi dia bisa lebih dari 1 ya. Dia tidak di sini di soal tidak di kasusnya ini tidak menjelaskan
kalau dosennya itu tidak boleh mengambil lebih dari satu. Dia hanya menjelaskan dapat mengajar minimal satu, berarti boleh lebih asumsi kita. Ini kita memang dalam analisis ini harus mengasah logika ya gitu. Hanya kita benar-benar analisis pelan-pelan dan baik-baik lah. Jadi jangan sampai terlewat. Kita harus benar-benar memahami maksud dari soal. Kemudian ini tambahan dari saya, ini yang asumsi saya ini, mata kuliah ini kan bisa jadi ada yang tidak mengambil. Misalnya ada satu mata kuliah, mungkin siswa di semester itu siswanya sudah pada lulus, jadi tidak ada yang mengambil mata kuliah itu. Bisa jadi berarti mata kuliah ini bisa eksis, maksudnya dia punya kode mata kuliah dan nama mata kuliah, tapi bisa jadi dia tidak berelasi dengan mahasiswa. Jadi bisa jadi dia tidak ada yang mengambil di semester itu. Nah, ini kan walaupun mungkin kemungkinannya kecil ya, tapi itu kan bukan mustahil ya. Selama bukan mustahil, maka bisa kita asumsikan bahwa ini nol, karena bisa jadi ya tidak ada yang ngambil kan. Dan bisa juga satu mata kuliah itu diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi relasinya adalah 0 dan n. Kemudian kita buat matriks relasinya ya. Di sini sudah saya tulis ketiga entity tersebut. Ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosen. Mahasiswa hubungannya dengan mata kuliah dia adalah mengambil. Jadi bacanya dari row-nya ini ke kolom. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah. Kemudian mata kuliah diambil mahasiswa dan diajar atau diampu oleh dosen. Dosen hubungannya dengan mata kuliah mengajar dan mengajar mata kuliah. Jadi di soal ini tidak ada relasi langsung antara dosen dengan mahasiswa ya. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi tidak, walaupun dosen di nyatanya ya memang ada hubungannya dengan mahasiswa, tapi di contoh kasus ini tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi kita tidak perlu menulis yang kita tidak boleh mengasumsikan yang tidak belum pasti di sini. Kalau memang tidak di set, tidak usah ditulis. Oke, ini kita setelah buat ini, kita langsung saja buat IRD-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi ini ya. Ini bacanya gimana ya? YED, YED lah pokoknya. Nah, karena kita tadi menggunakan notasi chain, kita hapus dulu ini ya, saya hapus. Kita buat dulu ketiga entity yang tadi sudah disebutkan. Satu mahasiswa, kemudian di sini ada entity-nya, mata kuliah. Sebenarnya sih harusnya bisa ya penulisannya, tapi karena ini untuk nanti ini variabel ya hitungannya ini, nah kita tulis ini saja yang memudahkan ini nanti penulisannya, karena ke belakang kita akan banyak menggabungkan nama. Kemudian di sini kita tulis dosen. Oke, sekarang kita setelah buat ketiga entitas ini, besaran ya kayaknya. Mungkin copy dulu. Oke. Setelah kita buat entity-nya ini, kita akan buat relasinya dulu ya. Tadi relasinya ada mengambil dan diambil ini sebenarnya masih satu relasi ya, tapi nanti kita lihat ya. Mengambil dulu lah, kita bisa mengambil. Oh iya, mungkin kita taruh entity-nya dulu ya. Atributnya tadi. Atribut. Oke. Yes. Atributnya tadi mahasiswa ada NIM ya. Dan juga ada
Selain NIM ada nama mahasiswa. Kemudian NIM tadi ini kita jadikan primary key ya, karena ini yang unik. Kita beri garis bawah dan kita tebalkan. Oke, ini mahasiswa sudah ada, ini atribut milik mahasiswa. Kemudian mata kuliah tadi atribut, kita copy ini, nama mata kuliah sama S ini aja, kode mata kuliah. Kemudian kita buat juga untuk yang dosen tadi ya, ada dua atributnya, NID dan nama dosen. Mungkin kita cek dulu tadi dengan kita catat. Ini mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, NID, nama dosen. Oke, sekarang kita buat relasinya. Ini kebetulan semuanya ini yang strong ya, yang entity dan relationship-nya ya. Jadi kita tidak memakai yang ini karena ini turunan dari relasi yang sudah ada. Oke, kemudian ini hubungannya tadi ada mengajar, ada mengambil atau meregistrasi, apalah ya, mengambil. Kita ikuti bahasa yang di soal ya, mengambil, mengajar, dan tadi apa satu lagi nih, mengambil, mengajar. Oh, dua itu dulu ya. Yang ini soalnya pasif, yang kita pakai ini yang kalimat kata kerja aktif ya, mengambil dan mengajar. Oke, ini sudah ada relationship, ada ini, kita susun dulu ya. Mahasiswa kita taruh dengan atributnya. Atributnya tadi ada NIM dan nama mahasiswa. Kemudian ini kita berikan garis bahwa ini atribut milik mahasiswa. Kemudian kalau di notasi Chan itu antar entity, untuk menghubungkannya kita harus membuat yang namanya relationship dulu. Jadi tidak bisa langsung ya, kita harus buat yang diamond ini dulu. Di tengahnya kita taruh, disisipkan. Mungkin agak jauh ya, saya beri jarak. Dan ini kita taruh di sana. Oke. Mungkin nanti saya rapikan nanti ya. Yang penting kita pasang dulu. Jajar di sini. Ini kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Oke, sekarang kita tarik garis dulu satu persatu untuk menunjukkan bahwa ini memiliki hubungan. Ternyata kurang ya. Oke, saja. Oke, ini entity yang sudah kita buat. Cara membacanya ini adalah mahasiswa, entity mahasiswa, entitas mempunyai atribut
NIM dan nama siswa, di mana NIM ini menjadi primary key-nya. Ini kita beri tanda ditebalkan dan di bold, kemudian diberi garis bawah ya. Kemudian mata kuliah ini punya atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah dengan kode mata kuliah menjadi primary key-nya. Kemudian entity dosen ini memiliki atribut NID, nomor dosen dan nama dosen dengan NID sebagai primary key-nya. Kemudian relationship yang terbentuk di sini, mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah. Bentar, saya dari sini aja supaya nanti kita mudah mengubah kardinalitasnya. Jadi kalau tips dari saya, lebih baik ini arah kita narik garisnya ini dari relasinya supaya nanti seragam. Nanti kita untuk bikin kardinalitasnya tinggal ubah di target nanti. Oke, ini sudah jadi relasinya. Kita tinggal sekarang mengatur kardinalitas. Kardinalitas itu tadi yang hubungan relasi ini hubungannya apa sih? Apakah one to many, one to one, many to many? Nah, itu nanti ini kita sudah saya buatkan di sini ya. Mahasiswa mengambil minimal satu, bisa lebih dari satu berarti, dan ini satu minimalnya, kemudian n many berarti bisa satu, bisa banyak. Mengambil satu berarti mahasiswa ini ke mata kuliah ini dia minimal satu dan banyak, ininya bisa banyak. Ini kita pilih yang ini. Nah, jadi ini cara baca seperti apa? Jadi mahasiswa kalau mengambil mata kuliah itu dia minimal berelasi dengan satu dari mata kuliah ini dan bisa banyak. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen. Ini satu-satu ya. Diajar berarti mata kuliah ke dosen ini berarti ke sini ya. Ini cuma bisa satu diajar. Kita gunakan yang ini, one and only one. Kemudian mata kuliah bisa tidak ada yang mengambil, berarti bisa 0, bisa yang mengambil 0 dan n ya, 0 n. Mata kuliah ke mahasiswa ini bisa ada yang bisa tidak diambil, bisa banyak. Berarti kita pakai yang 0 dan cakar tadi ya. Ini dia. Oke. Kemudian ini tadi sudah. Masih ada yang belum ya di sini ya, hubungan antara dosen dan mata kuliah. Dosen minimal satu, mata kuliah bisa lebih dari satu. Ini sama, kita pakai notasinya dengan yang mahasiswa ke mata kuliah. Itu sama dengan yang ini. Kita pakai targetnya, kita ubah jadi nih. Oke. Nah, sampai di sini kelihatannya sudah selesai ya. Nah, tapi kita kan bisa lihat di sini bahwa ternyata hubungan yang antara dosen dan mata kuliah ini satu dan banyak. Jadi one to many. Ini nggak masalah. Ini udah benar nih ya. Yang jadi masalah di sini karena ternyata mahasiswa dan mata kuliah ini hubungannya adalah many to many. Nah, secara konsep itu tidak bisa many to many itu langsung berhubungan ini. Jadi dia harus dibantu dengan tabel perantara atau junction table. Jadi many to many ini akan menjadi sebuah entitas baru lagi, sebuah entitas sendiri lagi. Hapus dulu ya. Dimana dia adalah berfungsi untuk menjembatani hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah supaya tidak langsung terjadi hubungan many to many ini. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan ya, kenapa sih kok nggak boleh langsung? Masalahnya itu di mana? Nah, ini mungkin lebih mudahnya kalau kita itu buat di Excel mungkin ya. Mungkin ini saya juga awalnya berpikir kenapa kok logikanya kenapa tidak boleh seperti itu. Nah, kita akan coba di sini buat ya.
mahasiswa, kita buat tabel mahasiswa, kemudian tabel ini kita buat kolomnya sama seperti yang tadi ya, ada NIM, kemudian ada atribut tadi nama. Oke, kita sembarang ya, mungkin kita pakai 1 sampai 10 ya, atau 10 lah, nggak apa-apa. Namanya ya Anto, Joko, kita sembarang dulu ya. Adi, Erwin, Diana, Susi, Agus, Anto, kemudian Dewi, Fadli, Sal. Kemudian kita tadi ada yang mata kuliah. Di sini ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kodenya bisa kita kasih digit mungkin depannya ya, atau sembarang lah. Ya, ketik sembarang aja ya, supaya yang penting kita ada ininya dulu, supaya penjelasannya bisa lebih mudah. Terus nggak boleh sama. Ya, ini bisa kasih silakan, misalnya pengantar mata terus mungkin ada teori organisasi, etika bisnis, kemudian ada lagi di sini pengantar bisnis, misalnya agama Islam, kemudian bahasa Inggris, ada reading, dan ada bahasa Indonesia. Kemudian kita buat lagi sekalian ya untuk dosen. Jadi selain ini kita ada dosen, mungkin kita bedakan Sinta, Tami, kemudian Nela, Dwi, kemudian Gofar, terus nama sembarang ya, Adam, Yudi, Kevin, kemudian Selfie, dan Masku. Oke, ini nama dosen ya. Oke, ini kita akan coba ini ya, coba analisis kenapa harus memakai tabel perantara. Nah, misal kita lihat di sini ya, hubungan antara dosen dan mata kuliah. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi mata kuliah ini selalu berelasi satu dengan dosen. Nah, misalnya kita ingin menghubungkan basis data ini siapa sih ya? Oh, sebentar, kita kasih huruf mungkin D ya, supaya ada beda dengan ininya mahasiswa. Oke, mahasiswa ini ada yang satu, dan di sini dosen.
Misal kita mau tahu siapa sih dosen yang mengajar mata kuliah ini. Nah, ini kan antara kan berelasi ya. Nah, supaya dia bisa berelasi, kita itu bisa mengambil di sini ada NID-nya ya. Kita ambil ke tabel sini, kita tambahkan di sini. Jadi salah satu cara memakai database itu seperti itu. Kemudian ini kita misalnya basis data yang mengajar adalah Adam. Oke. Berarti kita ambil di sini D6 Adam. Kemudian ini D4. Ternyata ini mengajar 2 ya, dia selain mengajar matematika, kalkulus juga. Misal kami mengajar ini di sini, kita hubungkan masing-masing. Oke. Nah, dari sini dari foreign key ini kita kan bisa mengambil kesimpulan ya, kita bisa mencari misalnya basis data siapa yang mengajar D6. Oh, Pak Adam. Kemudian matematika dan kalkulus, oh Bu Yui. Nah, ini tidak akan menjadi masalah. Ini mau sampai berapapun database-nya, ini tetap ini scalable. Karena kita tidak memerlukan informasi lain selain foreign key ini yang asalnya dari primary key di entity dosen ini. Ini kan atribut utama di sini. Kita cuma perlu informasi ini, kita sudah bisa mendapat kesimpulan kita bisa menemukan siapa nama dosennya dari ini dengan mencocokkan ide yang ada yang jadi foreign key di sini dengan primary key-nya di sini tabel ini. Kenapa? Karena relasi dari mata kuliah ke dosen ini many to one. Jadi dia cuma bisa berelasi satu dengan ide ini, karena tidak mungkin kan tadi sesuai soal kan, mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Jadi tidak mungkin basis data ini yang mengajar ada misalnya Pak Adam dengan Bu Sinta D1, tidak mungkin. Jadi ini sudah cukup data yang udah bisa disimpulkan. Nah, tapi beda case-nya kalau ini dibalik. Karena satu dosen bisa mengajar banyak, kita tidak bisa memakai kode mata kuliah ini di sini. Misal kita kan tahu ya, basis data ini kodenya ini, kita akan berikan ke Pak Adam ini. Oke lah, ini masih satu. Nah, bagaimana begitu pengantar matematika ini ke mata kuliahnya kita kasih ke Bu Yui. Nah, begitu kalkulus kita mau masukkan, ini kita mau taruh di mana? Oh, gampang mungkin ya. Kita tinggal buat ini kode mata kuliah kedua di sini. Misalnya kita kasih kode 2. Ini dia kasih di sini. Bu Yui, jadi dia mengajar. Nah, ini kan jadi terselesaikan masalahnya. Oh, tidak semudah itu. Oke lah, ini kalau 2. Nah, kalau ternyata relasinya ini dia sampai 1000, apakah kita mau menambah sampai 1000 ke kanan ini? Atau tidak mungkin, ini tidak efisien, dan akhirnya bentuk dari data ini, tabel ini jadi rigid, jadi kaku, dia tidak scalable. Masa kita setiap kali harus nambah ini, harus nambah kolom lagi? Nah, ini jelas, makanya ini bukan praktik yang baik. Maka itulah problem yang muncul ketika ada hubungan dengan banyak ini. Tapi kan ini bedanya, salah satu bunganya dia ada yang satu, jadi ada yang tidak banyak. Jadi masih bisa, walaupun kita tidak menuliskan kode mata kuliah di tabel dosen ini, kita masih bisa mencari info itu dari tabel ini dengan cara foreign key-nya masuk ke sini. Tapi tidak berlaku sebaliknya, itu masalahnya. Nah, bagaimana dengan hubungan mahasiswa dan mata kuliah di mana keduanya adalah banyak? Jadi Anto bisa mengambil misalnya 5. Apakah dia mau ditaruh di sini 5? Tidak mungkin. Nah, kalau kita balik basis data, ternyata diambil oleh 6. Di sini 6 orang ambil basis data. Apakah mau ditambahin kolom sini foreign key-nya 6? Nah, nggak mungkin. Karena itulah muncul yang namanya tabel perantara.
Seperti apa itu? Nah, biasanya ini namanya gabungan dari tabel yang mau kita hubungkan. Ya, mungkin di sini mahasiswa mata kuliah. Nah, ada juga kalau di misalnya saya baca di sumber yang saya baca yang dari bahasa Inggris, bisa juga misalnya di sini student ya. Kemudian di course. Di sini dia nulisnya enrollment. Jadi misalnya atau registration apalah. Tapi yang saya lihat kalau yang di berbahasa Indonesia biasanya digabung supaya mudah. Jadi kita tahu ini tuh gabungan dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Jadi kedua entity ini. Nah, terus gimana caranya ini menggabungkannya? Nah, jadi dua primary key dari masing-masing tabel ini akan dijadikan satu di sini sebagai foreign key dua-duanya. Nah, sekarang misal Anto ya mau ngambil 5 mata ini. Gimana caranya? Ya gampang, tinggal ini misalnya dia mau ambil 5 mata kuliah. Ininya sama Anto semua. Begitupun sebaliknya, misalnya ini etika bisnis yang ngambil ternyata anak segini ya, tinggal begini, tinggal tambahin lagi lah ini. Bahkan ini bisa tidak terhingga. Dan kita kalau mencari misalnya Anto ngambil mata kuliah apa ya semester ini, kita tinggal cek kode M1 ini di sini tabel junction ini. Oh, ternyata dia ada 5 nih, namanya muncul 5 kali. Apa aja sih mata kuliah yang diambil? Oh, ini ternyata mata kuliahnya, kita cocokkan lah kode mata kuliah ini ke sini. Ketemu namanya, ketemu lagi dosennya siapa yang mengajar. Akhirnya secara tidak langsung ketiga tabel ini terhubung. Itulah fungsinya tabel junction ini. Jadi kasusnya kalau memang banyak tidak bisa langsung kita hubungkan relasinya. Oke, sekarang kita kembali ke tadi ya, diagram. Berarti ini ada entity baru yang harus menghubungkan dengan nama, kita beri nama mahasiswa mata kuliah ya. Dengan atributnya itu tadi NIM yang tadi ini ya. Dia foreign key-nya dari primary key dari ini, kemudian dijadikan foreign key di sini. Oke, kemudian ke sini. Nah, sekarang ini adalah atributnya ya. Nah, ini karena tidak bisa langsung, dia akan berhubungan ke sini relationship-nya. Jadi kita perlu satu lagi, dua mungkin nanti kita hapus itu ya. Di sini ada mengambil, mungkin ini pasifnya kita ubah diambil. Inilah yang terhubung dengan junction table di sini. Ini hubungannya dari sini ke sini. Gak apa-apa berantakan ya, nanti kita bisa pakai tool ini auto alignment, langsung garisnya jadi rapi. Oke, sekarang kita mau hapus nih ya. Ini kan awalnya hubungannya mata kuliah ini. Sebentar, saya ambil dari sini. Misalnya ya, ini kita hapus. Oke, sekarang kita harus tulis ulang nih relasinya tadi. Tadi mahasiswa mengambil mata kuliah itu kan bisa minimal 1 ya, minimal 1 bener, dan kebanyak. Itu tadi kan kakinya di sini ya, kita bener. Nah, jadinya itu ke sini kakinya. Jadi yang ke sini 1 atau banyak. Kemudian yang tadi mata kuliah bisa ada yang tidak mengambil ya, dan bisa banyak. Jadi di sini
kita pakai yang ini. Nah kemudian yang kesini hubungannya seperti apa? Nah kita coba cek lagi tabel tadi. Di sini kalau ada relasi M1 pasti berelasinya satu saja ke sini. Benar kan? Misalnya M1 dia tidak mungkin di sini M1 sama M2. Pasti ini setiap entry yang muncul di sini pasti memiliki hubungan ke sini dan hubungannya pasti satu arah. Maksudnya satu one to one, satu ke satu. Karena tidak mungkin di sini terus dia bercabang M1 entry ini bercabang ke sini, tidak. Ini M1 pasti ke M1. Jadi sudah jelas dia hubungannya di sini nih. M3 pasti ke M3, M4 pasti ke M4. Nah, begitupun ini ke sana. 892 pasti ke 892. Ini ke sini. Jadi hubungan antara ini ke kedua tabel awal tadi, tabel Johnson pasti hubungannya satu ke satu, one to one. Jadi kita pakai yang ini. Oke, kita lihat lagi ya, mungkin kita deketin supaya agak inilah, biar kelihatan semua. Oke, nah kurang lebih seperti inilah ERD-nya dari soal tadi. Jadi di sini kita sudah lihat. Kita baca coba satu-satu ya. Mahasiswa mempunyai atribut NIM dan nama mahasiswa. Kemudian mata kuliah mempunyai atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dosen mempunyai atribut NID dan nama dosen. Kemudian masing-masing primary key-nya juga sudah terlihat. Kemudian hubungan dosen dengan mata kuliah adalah dosen bisa mengajar minimal satu atau banyak mata kuliah. Mata kuliah ini hanya bisa diajar satu dosen saja, tidak bisa dua. Jadi setiap ini sudah berelasi satu ke dosen. Kemudian mata kuliah ini bisa diambil banyak mahasiswa atau bisa tidak ada yang mengambil sama sekali. Kemudian mahasiswa bisa mengambil minimal satu atau banyak. Kemudian di sini table junction-nya hubungannya sudah jelas tadi, one to one atau masing-masing tabel entity ini ya. Kemudian ini dia atributnya adalah masing-masing primary key dari entity mahasiswa dan mata kuliah. Nanti akan saya rapikan sebelum dikumpulkan. Terima kasih banyak. Mungkin sudah cukup ini tugasnya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.